Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Soan TV. Selamat pagi Ustadz Hairul. Pagi. Ya, ini belakangan ini nih Ustadz, saya pribadi, saya tuh nonton media sosial kayak TikTok, Instagram, itu lagi ramai-ramainya tentang boneka arwah. Spirit doll. Iya, ya, yang bisa dibilang itu spirit doll. Nah, kalau di Islam tuh Ustadz, boneka arwah tuh hukumnya kayak gimana sih gitu loh? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ba'du. Teman-teman sekalian, para pemirsa Soan TV yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali untuk saling berdiskusi, membahas tentang sebuah hukum yang mungkin lagi viral di media sosial, yakni tentang masalah spiritual. Apa pandangan Islam tentang spiritual? Teman-teman sekalian, yang pertama kali yang untuk kita bahas adalah apa hukum kita memegang boneka. Pertama, boneka itu dalam pandangan Islam, kalau itu boneka dipakai untuk anak-anak, boleh, begitu ya. Hal itu pernah dilakukan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau sedang mainan bersama teman-temannya, yang dipakai untuk mainan itu adalah boneka. Ya, boneka. Rasulullah SAW tahu, melihatnya, dan Rasulullah membiarkan. Itu menunjukkan bahwasanya kalau boneka yang dipakai untuk mainan anak-anak itu diperkenankan dan dibolehkan. Dalam sejumlah riwayat dijelaskan pula bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, beliau sedang main boneka yang berbentuk kuda yang ada sayapnya. Kemudian ditanyakan oleh Nabi, Aisyah, ini apa? Ini kuda ya Rasulullah. Kuda kok ada sayapnya? Iya, kudanya Nabi Sulaiman itu kan juga ada sayapnya. Mendengar jawaban dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah senyum saja. Itu menunjukkan kalau boneka yang dipakai untuk mainan anak-anak itu boleh. Baik bonekanya berbentuk manusia maupun berbentuk benda-benda hidup, begitu. Lah, yang dilarang di dalam Islam itu adalah patung. Kalau patung itu berbentuk persis dengan makhluk hidup, itu dilarang. Ancamannya adalah siapa yang membuat patung makhluk hidup, maka nanti di hari kiamat Allah akan menuntut pembuatnya ini untuk memberi ruh, gitu kan, memberi ruh. Jika tidak bisa, tentunya taruhannya adalah masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau patung dalam Islam dilarang, kalau tujuan untuk patung loh ya. Tapi kalau tujuan untuk mainan anak-anak diperbolehkan. Lah, teman-teman sekalian, para pemirsa Soan TV yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, baru-baru ini kita mendengar yang namanya spiritual, ya. Banyak artis, banyak orang-orang kaya yang mereka itu mengadopsi spiritual atau boneka arwah istilahnya. Iya benar. Ya? Bahkan ada artis atau beberapa orang tuh yang meng-hire orang untuk menjaga si boneka arwah ini gitu. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang kasus itu? Ya, tentunya kita pahami terlebih dahulu bahwa semua dalam kehidupan kita manusia di dunia ini ada hukum dan ada tuntunan dalam Islam. Termasuk juga kasus yang lagi viral saat ini, yaitu spiritual. Nah, kita bahas sekarang. Spiritual itu kalau menurut yang saya baca dari internet tadi ya, bahwa adalah sebuah boneka yang terbuat dari bahan plastik yang bentuknya itu persis dengan anak kecil, yang sehingga orang itu melihatnya gemes dan senang. Itu namanya spiritual. Dan tidak hanya sebongkah boneka, tetapi boneka yang diyakini di situ ada ruhnya. Nah, begitu. Dalam pandangan Islam, teman-teman sekalian, kalau kita meyakini ada sebuah kekuatan, ada ruh dalam sebuah benda, itu tidak dibolehkan dalam Islam. Baik ruh itu kita yakini ruh dari jin maupun ruh dari orang yang sudah meninggal. Begitu. Jadi kalau spiritual ini diyakini bahwa di dalamnya itu ada ruh, katakanlah di situ ruh dari jin
kita yakini dengan adanya roh tersebut nanti bisa mendatangkan bla bla bla, manfaat begini, tolak balak begini begini, itu tidak boleh. Jatuhnya pada syirik. Begitu juga kalau kita meyakini ini boneka adalah boneka yang ditempati rohnya si anak A yang sudah meninggal dunia, kemudian rohnya berpindah ke boneka ini. Memang sengaja diisikan ke sini, gitu kan ya. Itu pun juga tidak boleh dalam keyakinan Islam. Kalau kita meyakini dalam sebuah boneka ini ada rohnya, kemudian dengan adanya roh itu kita meyakini bisa mendatangkan ketenangan bagi diri kita, kebahagiaan bagi diri kita, itu yang dinamakan dengan syirik. Syirik itu apa sih teman-teman sekalian? Syirik itu adalah kita meyakini sebuah benda yang manapun sebuah benda ini bisa mendatangkan manfaat maupun tolak mandorot dari diri kita. Ini namanya syirik. Gitu kan ya. Yang bisa mendatangkan manfaat dan mandorot siapa? Allah Ta'ala. Hanya satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat dan mandorot ya Allah Ta'ala, bukan yang lain. Jin apalagi, orang yang sudah meninggal apalagi sama sekali tidak bisa mendatangkan manfaat maupun mandorot gitu. Benar-benar Ustaz. Jadi saya tuh ngelihatnya boneka arwah ini sama dengan jimat saya ngelihatnya. Nah jimat kan orang sekitar tuh ngiranya jimat ini ada isinya gitu. Nah kalau di Islam sendiri tuh mengenai jimat ini gimana Ustaz? Ya benar. Kita melihat spiritual itu memang perannya seperti jimat, gitu kan ya. Kita melihat orang-orang yang mengadopsi spiritual ini memang kita lihat orang-orang yang mungkin depresi karena kesepian, karena stres atau apa gitu kan. Sehingga dengan begitu, dengan dia mengadopsi boneka seperti ini bisa mendatangkan ketenangan, mungkin seperti itu. Mereka meyakini seperti itu. Lah, tentang masalah apa tadi pertanyaannya? Jimat. Nah, jimat ya. Jimat itu dalam Islam jelas-jelas dilarang, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, hadisnya hadis sahih, man allaqa tamimatan faqad asyraka, gitu kata Nabi. Siapa yang menggantungkan jimat, tamimatan itu adalah jimat, maka dia telah syirik kepada Allah. Apapun bentuknya, entah itu jimatnya itu dikalungkan dicincinkan dalam apa namanya jari, ataupun ditaruh di kantong, atau mungkin sebuah boneka yang kita taruh di kamar kita yang bisa mendatangkan ketenangan bagi jiwa kita, misalkan seperti itu. Nah itu yang dinamakan dengan jimat seperti itu. Meyakini ada sebuah benda yang bisa mendatangkan manfaat kepada kita dan bisa menghadirkan mandorot atau menolak mandorot atau menolak balak kepada diri kita. Ini namanya syirik. Dan ini dalam istilah Nabi dinamakan tamimah. Dan secara tegas Rasulullah menyatakan faqad asyraka, maka dia telah syirik, menyekutukan Allah. Dia meyakini ada kekuatan di luar daripada kekuatan Allah. Dan ini namanya adalah syirik. Nah, seperti itu. Benar. Nah, kalau buat anak-anak muda nih Ustadz, yang saya lihatnya hitungannya itu kayak kan itu lonely kan. Dia tuh kayak butuh teman. Itu tuh baiknya kayak gimana sih Ustadz buat anak-anak kayak kita yang ngerasa kita tuh butuh seseorang, apakah butuh kayak gimana gitu loh. Biar kita tuh lebih dekat lagi sama yang atas. Ya, teman-teman sekalian, berarti yang ditanyakan adalah bagaimana solusinya supaya anak-anak muda ini terhindar dari praktek-praktek kesyirikan seperti ini. Iya, soalnya kan kayak kesyirikan ini kayak dibungkus dengan hal-hal yang baik gitu. Boneka itu kalau saya ngelihatnya sehalnya bedanya sama jenglot. Jenglot itu cuma jelek aja gitu. Dan sedangkan boneka ini lebih bagus dan lebih cute gitu. Ya, sama saja, baik untuk mendatangkan manfaat maupun menghadirkan mandorot atau bala, itu sama saja. Itu namanya syirik begitu ya. Lah tentunya teman-teman para sahabat Swan TV yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang pertama kita harus memperbanyak dekat kepada Allah Ta'ala, memperbanyak informasi agama, dalam artian banyak ngaji ya. Ketika kita banyak ngaji, ngerti bagaimana isi kandungannya Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, maka kita akan terjaga dari godaan-godaan kesyirikan seperti itu. Begitu. Lah, teman-teman sekalian, bila kiranya kita dalam kehidupan ini merasa kesusahan, kesedihan, kegundahan begitu ya,
maka Allah dan juga Nabi-Nya sudah memberikan jalan solusi ke sana. Yang pertama apa? Kita mendengar namanya tombol hati, ada 5 itu kan ya. Al-Quran dibaca. Al-Quran itu kalau dibaca itu akan bisa mendatangkan ketenangan jiwa. Meskipun tidak tahu artinya, lebih-lebih bisa tahu artinya, luar biasa. Mendengarkan murotal Al-Quran saja itu akan membawa dampak efek ketenangan jiwa. Gitu. Saya ketika ya namanya manusia kadang agak nek gitu hidup ini gitu kan. Saya mencoba dengarkan lagu-lagu. Itu justru malah tidak bisa membuat saya tenang. Justru malah bikin tambah emosi. Tapi ketika dalam kondisi mood seperti itu, enggak mood seperti itu ya, saya nyetel murotal justru malah tenang. Dan itu bisa bertahan lama. Kalau musik itu membosankan, ya enggak? Tapi kalau murotal tidak membosankan. Nah gitu kan ya. Jadi Al-Quran dibaca lagi, kemudian wong kang soleh kumpulono gitu kan, dekat dengan orang-orang yang baik supaya mendapatkan nasihat. Oh iya benar. Ketika kita merasakan depresi, stres, itu ada yang nasihati, ada yang menghibur dan seterusnya. Itu solusinya teman-teman sekalian ya. Tidak malahan mencari alternatif dari yang tidak seperti itu. Iya. Gitu. Banyak zikirnya tentunya, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketika kita merasa bosan, merasa suntuk, banyak mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Banyak dosa. Jadi orang itu kalau Allah jadikan hidupnya itu gundah, susah, itu berarti kurang dekat dengan Allah. Berarti masih banyak dosanya. Lah supaya Allah mengembalikan kondisi ketenangan jiwa kita, maka kita memperbanyak istighfar. Semakin dosa ini terkikis, maka ketenangan akan semakin hadir dalam jiwa kita. Iya. Tadi saya menarik sama salah satu solusinya tuh, Ustaz. Jadi kita tuh buat komunitas yang baik agar kita itu bisa bertukar pikiran kan ya. Benar, gitu kan ya. Jadi orang itu tergantung siapa temannya. Iya sih. Kalau temannya itu baik, dia akan ketularan baik. Tapi kalau temannya tidak baik, akan ketularan tidak baik. Seperti penjual minyak wangi dan penjual ikan asin, gitu kan ya. Kalau penjual ikan asin ya akan kena bau amisnya, ya enggak? Tapi kalau penjual minyak wangi akan ketularan kecipratan bau wanginya. Meskipun hanya masuk ke ruangannya penjual minyak wangi, keluar itu udah baju kita aromanya sudah wangi. Meskipun tidak dioles minyak wangi. Tapi kalau kita masuk ke tukang ikan asin atau misalkan tukang pandai besi, ya kita masuk ke ruangan dia kita tidak langsung berinteraksi dengan besinya, baunya badan ini sudah bau arang, bau asap kan begitu. Jadi komunitas baik itu penting untuk kita wujudkan teman-teman sekalian ya, supaya kita itu terarah. Benar. Gitu kan dalam kehidupan ini. Memang Rasulullah SAW itu menganjurkan kepada kita untuk hidup berjamaah, berbarengan. Untuk menjalankan agama ini sulit rasanya kalau kita tidak berjamaah. Kalau tidak berjamaah rasanya malas, emoh, dan berbagai macam alasan gitu kan. Tapi kalau menjalankan agama ini secara berjamaah nanti akan saling tegur, saling sapa. Kamu kok nggak sholat kenapa? Gitu. Kamu nggak puasa kenapa? Seperti itu. Yang awalnya malas jadi terdorong untuk semangat. Kan begitu. Kembali kepada pembahasan boneka arwah tadi. Oke. Ya. Teman-teman sekalian, tentunya nasihat ya ini ya kepada teman-teman sekalian yang mungkin di luar sana masih tertarik untuk mengadopsi boneka arwah seperti ini. Nasihat dari kami ya supaya ditobati, gitu kan. Kenapa? Karena ini jatuhnya nanti kepada kesyirikan. Allah Ta'ala dalam sebuah ayatnya mengatakan innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malid dhalimina min ansor. Silakan dibuka dalam surah Al-Maidah ayat ke-72. Sesungguhnya siapa yang syirik kepada Allah, maka Allah mengharamkan baginya surga dan tempat kembalian neraka. Wal iyad billah, naudzubillah. Gitu kan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dalam ayat An-Nisa ayat 48 juga iramanya sama ya, bahwasanya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah berkenan untuk mengampuni dosa selain syirik, gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, dosa syirik itu pentolannya dosa.
Dosa itu kan ada banyak jenisnya. Ya. Dosa dari sekian banyak dosa itu ada 10 yang menjadi pentolan. Dan yang urutan pertama itu adalah dosa syirik. Jadi syirik itu dosa besar yang berat rasanya Allah untuk mengampuninya. Karena sudah sangat menyakitkan hatinya Allah. Karena Allah disekutukan, Allah diduakan. Ini kita analogikan saja, misalkan ada suami istri gitu kan ya, yang istrinya selingkuh misalkan, gimana tidak sakit hati ini, sulit memaafkan dia gitu kan. Atau sebaliknya suaminya selingkuh, ini sangat menyakitkan hati tentunya seperti itu. Dan sama halnya dengan Allah, ketika Allah diduakan, loh ini sebuah dosa yang berat bagi Allah untuk memaafkan. Jadi nasihat kita teman-teman sekalian yang mungkin di luar sana masih mau mengadopsi seperti ini, harap untuk segera tobati, untuk mencari solusi ketenangan jiwa bukan cara seperti ini, tetapi dengan cara-cara yang sah menurut agama Islam bila Anda beragama Islam gitu. Lah, teman-teman sekalian, sedikit lagi untuk kita tambahkan bahwa ketika kita meminta bantuan kepada makhluk gaib, jin, itu sama sekali tidak ada untungnya. Sama sekali tidak ada untungnya. Dalam surat Jin Allah telah menyatakan sendiri gitu ya. Nanti silakan dibuka. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok manusia yang dia itu minta bantuan kepada jin. Entah berbagai macam caranya, dengan berbagai macam bentuknya, ya. Termasuk spiritual tadi untuk menenangkan jiwa dia. Itu kan, kemudian spiritual diisi dengan jin gitu. Itu kan sebagai bentuk minta bantuan kepada jin. Apapun bentuknya, apapun jenisnya, bagaimanapun caranya. Minta bantuan kepada jin itu fazaduhum rahaqa katanya. Menambahkan kepada mereka itu rahaqa, kebinasaan, kesengsaraan. Justru yang dia dapatkan itu tidak kesenangan, justru kesengsaraan. Kesengsaraan bagaimana? Dosanya besar. Jin itu kalau dimintai bantuan dia bangga tambah sombong. Tambah dia itu merajalela, merasa dia itu di atas kita. Padahal jin itu di bawah kita levelnya. Gitu. Lah, kepada manusianya apa? Kepada manusianya yang minta bantuan kepada jin, tambah binasa apa? Tambah binasa ya dalam artian dosa syirik dia tambah besar, tambah tinggi, dan semakin sengsara hidupnya di dunia, lebih-lebih lagi kekal di dalam neraka. Na'udzubillah min. Dan jin tambah senang. Jin tambah senang. Manusia nanti yang minta bantuan kepada jin akan jadi kesetnya jin nanti, kesetnya setan nanti di hari kiamat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tidak ada untungnya orang minta bantuan kepada jin. Dosa-dosanya besar, tambah sengsara dan lain sebagainya, gitu kan ya. Kalau kita melihat pada cerita-cerita tentang orang cari tumbal itu kan, mencari kekayaan, mungkin bisa dia kaya setahun 2 tahun, habis itu dia cepat mati atau punya penyakit ini karena jin itu tidak mau dia memberikan kekayaan kepada orang itu secara cuma-cuma dan gratis. Itu kan pasti nanti dia akan menuntut kepada dia, entah menebus dengan nyawa dia, anaknya dimatikan atau bagaimana caranya, pasti seperti itu. Itu kenyataan dalam dunia real itu ya. Sering kita mendengar orang mencari kekayaan, ternyata di kemudian hari justru malah dia itu sengsara itu. Impact-nya tuh kalau nggak ke dia, ke keluarganya dia. Betul, Gitu. betul seperti itu. Jadi betul, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, menambahkan kesengsaraan di dunia maupun di akhirat lebih-lebih. Ya, jadi kalau dari penjelasannya Ustadz tadi tuh, boneka arwah itu sendiri udah jelas itu tuh menuju ke arah syirik. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin hidupnya lebih tenang, mencari kedamaian dan tidak lonely lagi, buatlah komunitas yang bagus dan carilah, kalau kalian nggak bisa buat, carilah komunitas yang bagus dan bertumbuh di sana. Saya rasa itu aja sih Ustadz buat podcast kali ini gitu. Terima kasih Ustadz Khairul. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada pemirsa sekalian. Bila ada baiknya ya monggo kita manfaatkan bareng-bareng. Bila mana ada salahnya, murni dari saya pribadi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.